Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali thayyibin tahirin wa sahabatil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Beten TV yang kami hormati, shaimin wa shaimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa kembali di acara untuk Banten TV dalam rangka meningkatkan acara di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Hadirin Banten TV yang kami hormati, dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hamba Allah bertanya tentang aku, maka jawablah, sungguhnya aku ini dekat. Hadirin Banten TV yang kami hormati, dalam kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana puasa sebagai terapi sufistik. Terapi sufistik artinya ketika kita berpuasa menjadikan pengobatan dalam diri kita untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufistik di sini diartikan sebagai sebuah kata menurut Zunnun al-Misri, salah seorang sufi di abad Hijriyah, mengatakan bahwa sufi di sini adalah mempunyai tahapan-tahapan 4 tahapan. Yang pertama, sufistik di sini dikatakan oleh Zunnun al-Misri adalah Anda tidak bergaul dengan Allah kecuali dengan mencocokkan perintah-perintah Allah dalam diri kita. Jika kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti apa perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Yang kedua, sufistik dikatakan oleh Zunnun al-Misri bahwa janganlah bergaul dengan manusia kecuali dengan saling menasihati satu sama lain. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya ketika kita bergaul dengan sesama manusia, kita harus saling menasihati satu sama lain. Yang ketiga adalah menurut Sufi Zunnun al-Misri mengatakan bahwa sufistik di sini dikatakan bahwa janganlah engkau bergaul dengan Rasulullah kecuali mengikuti sunnah-sunnahnya. Artinya ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Yang keempat, menurut Zunnun al-Misri dikatakan bahwa sufistik di sini adalah janganlah engkau bergaul dengan setan kecuali dengan melawannya, kecuali dengan memeranginya. Artinya ketika kita bergaul dengan setan, kita harus memeranginya supaya kita terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Pemirsa Beten TV yang kami hormati, para shaimin wa shaimat yang semuanya rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam terapi sufistik ini dikatakan bahwa puasa merupakan ibadah yang sangat privasi, ibadah yang hanya tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa kita bisa meningkatkan tingkat spiritual kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Beten TV yang kami hormati, di dalam bulan Ramadan ini kita mestinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Rasulullah SAW bahwa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, puasa sebagai terapi sufistik meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimakumullah dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwa ada 3 model puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah puasanya orang-orang awam, yaitu puasanya orang-orang yang hanya menahan lapar dan menahan diri dari makan dan minum saja. Yang kedua adalah puasa orang yang khusus, yaitu puasanya orang-orang yang lebih satu tingkatan dari puasanya orang awam, yaitu mereka menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas, puasanya orang yang sangat khusus, yakni puasanya orang-orang yang selalu hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita menginginkan bahwa puasa kita walaupun tidak seperti tingkatannya khawasul khawas, tapi puasa kita adalah puasanya khawas. Puasanya tidak hanya menahan diri dari lapar dan minum saja, tapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, wasaimin wasaimat yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini sebetulnya adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah bahwa kita selalu mendekatkan diri, tingkatan kita akan terus meningkat, di mana puasa dulu mungkin puasa banyak orang awam, tapi kita sekarang meningkat ke puasanya orang-orang yang khusus. Dan di kesempatan di bulan Ramadan ini mestinya adalah di bulan Ramadan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sebenarnya aku adalah dekat. Kedekatan di sini artinya di bulan Ramadan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sangat privati, sangat pribadi dan sangat privati banget untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita usahakan terapi supistik yang kita lakukan adalah dimulai dari awal, mulai dari mata, kemudian sampai 7 anggota badan yang kita perlukan, sehingga kita mencapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tujuan dari puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Bandar TV yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita mencapai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.